Halo pemirsa, selamat pagi. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen? Kita kembali berjumpa dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Saya Dini Reski, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09. Selengkapnya. Pemirsa, terkait memanasnya konflik di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran yang berdampak pada kenaikan harga minyak dunia, termasuk Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM dan LPG. Komisi 12 DPR RI dorong percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi nasional guna menekan beban impor energi. Memanasnya konflik di Timur Tengah antara Amerika dan Israel melawan Iran memicu atau berdampak pada kenaikan harga minyak dunia. Kondisi tersebut berdampak besar pada Indonesia yang masih bergantung pada impor BBM dan LPG. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan transisi energi bersih dan elektrifikasi nasional untuk menekan beban impor energi. Impor BBM Indonesia saat ini sekitar 60% dari kebutuhan nasional. Sementara itu, impor LPG Indonesia mencapai 70% dari kebutuhan nasional. Menurut Edi Suparno, memasifkan penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu cara untuk menekan impor BBM. Pemerintah disarankan memperbanyak pengadaan transportasi umum berdaya angkut besar yang berbasis listrik. Selain itu, sebaiknya memberikan insentif agar masyarakat semakin banyak yang beralih menggunakan kendaraan listrik secara cepat. Ada atau tidaknya kondisi krisis yang sekarang ada di Timur Tengah ini, tetapi saya kira dari awal kan kita sudah berkomitmen untuk melakukan transisi energi. Transisi energi menggunakan energi terbarukan, menggunakan energi yang sifatnya lebih bersih, yang mana sumber-sumbernya itu ada di Indonesia. Kalau kita bisa mengembangkan sumber-sumber energi baru terbarukan di Indonesia, tentu hal ini akan mengakibatkan kita menurunkan kebutuhan impor yang kita pergunakan. Nah, jadi kita mendorong transisi energi, kita mendorong elektrifikasi sebagai bagian dari transisi energi itu, dan kita juga menghimbau kepada masyarakat. Edi Suparno juga mendorong penggunaan kompor induksi di kalangan rumah tangga untuk menekan impor LPG, terutama 3 kg. Kebijakan WFH atau WFA bisa menjadi opsi tambahan untuk menekan konsumsi BBM di tengah situasi krisis global meski bersifat sementara. Andini dan Mufid, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, menanggapi rencana pemerintah menerapkan sistem work from home bagi ASN, di sini anggota Komisi 2 DPR RI yaitu Deddy Sitorus menilai kebijakan ini harus dirancang dengan tepat agar efektif menekan konsumsi energi tanpa mengganggu pelayanan publik. Menanggapi rencana pemerintah menerapkan sistem work from home atau WFH bagi ASN, anggota Komisi 2 DPR RI Deddy Sitorus menilai kebijakan ini harus dirancang dengan tepat agar bisa efektif menekan konsumsi energi tanpa mengganggu pelayanan publik. Deddy Sitorus mengatakan, pelaksanaan kebijakan WFH harus mempertimbangkan pola kerja, waktu pelaksanaan, serta kesiapan infrastruktur pendukung agar ASN dapat bekerja dari rumah secara efektif. Menurutnya, kebijakan ini juga perlu memperhatikan sektor-sektor pelayanan publik yang bersifat esensial seperti pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pelayanan jaminan sosial, hingga sektor keamanan dan ketertiban. WFH itu kan Anda kerja dari rumah. Pertanyaannya, kerja melalui apa? Makanya saya bilang harus tersedia perangkat pendukung. Kalau dia mau kerja dari rumah, komputernya kan harus terhubung ke kantor. Yang mengawasi di kantor, atasannya atau siapapun yang ditunjuk. Connected enggak? Setiap saat bisa dihubungin enggak? Kan begitu. Kalau enggak, ini kan susah kita. Juga harus dipilih kan ASN yang tidak melakukan fungsi-fungsi pelayanan esensial. Kalau mereka yang esensial tiba-tiba orang ngurus KTP, ngurus BPJS, mereka libur WFH kan kacau. Di sisi lain, sebagian masyarakat menilai kebijakan WFH tidak sepenuhnya efektif untuk menghemat energi, melainkan hanya menggeser konsumsi dari sektor transportasi ke rumah tangga.
Selain itu, kebijakan ini juga belum menyentuh pekerja informal dan lebih banyak dinikmati kelompok pekerja formal di wilayah perkotaan. Meski begitu, pemerintah memperkirakan WFH ASN dapat menekan konsumsi BBM hingga 20%. Adila dan Kiki, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, angka fatalitas kecelakaan selama mudik Lebaran 2026 lalu turun hingga 30% dibandingkan tahun 2025. Dan informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi, gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigil. Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. 1 semester, udah bisa bayar SPP dulu. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza ada gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya Kel. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kita kembali di TVR 09. Pemirsa, anggota Komisi 3 DPR RI Sudesson Tandra apresiasi rekayasa lalu lintas dengan sistem one way yang diberlakukan Korlantas Polri beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas yang dinilai efektif dalam menurunkan angka kecelakaan dan kelancaran lalu lintas mudik Lebaran 2026. Angka fatalitas kecelakaan selama mudik Lebaran 2026 lalu dilaporkan turun hingga 30% dibandingkan tahun 2025. Lalu lintas arus mudik serta arus balik juga dilaporkan lancar. Anggota Komisi 3 DPR RI, Sudesson Tandra mengapresiasi rekayasa lalu lintas dengan sistem one way yang diberlakukan Korlantas Polri beserta seluruh jajaran yang terlibat dalam pengamanan dan pengaturan lalu lintas. Sudesson mengatakan penurunan angka kecelakaan merupakan bukti strategi pengelolaan arus kendaraan semakin efektif. Menurutnya, sinergi yang solid antara Kakor-Lantas Polri dengan Kapolda di berbagai wilayah, terutama di titik-titik krusial, berdampak signifikan terhadap kelancaran lalu lintas mudik Lebaran 2026. Ia berharap Korlantas Polri terus mempertahankan capaian ini, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk memastikan perjalanan mudik yang aman, nyaman, dan lancar. Saya mendapatkan info baik itu arus mudik maupun arus balik, ya angka kecelakaan menurun sampai 30%. Nah, tentu ini suatu prestasi yang bagus. Tapi di samping itu juga ada kerjasama dengan Kapolda-Kapolda kan. Ya, Kapolda Jabar, Kapolda Jateng, Kapolda DKI, Kapolda Jatim, Kapolda Banten. Itu kan penyeberangan dan Kapolda Bali. Ya kan? Nah, ini tentu kami memberikan apresiasi kepada mereka. Dan pesan, tingkatkan lebih tinggi lagi. Supaya di tahun depan, angka kecelakaan lebih menurun lagi. Jasa Raharja mencatat penurunan angka kecelakaan lalu lintas selama periode siaga Lebaran sebesar 5,3% dari tahun sebelumnya. Penurunan paling signifikan terjadi pada jumlah korban meninggal dunia, yaitu mencapai 30%. Bondan dan Angga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kebijakan pemerintah menerapkan work from home bagi aparatur sipil negara dinilai mampu menekan konsumsi energi nasional yang diharapkan dapat menjaga stabilitas energi di tengah dinamika global serta mendorong efisiensi perekonomian. Kebijakan pemerintah menerapkan work from home bagi aparatur sipil negara dinilai mampu menekan konsumsi energi nasional. Langkah ini diharapkan menjaga stabilitas energi di tengah dinamika global serta mendorong efisiensi perekonomian.
Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya mendukung rencana pemerintah dalam menerapkan work from home atau WFH bagi ASN. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk menekan konsumsi energi, terutama dari sektor transportasi dan perkantoran. Saat ini kita tahu bahwa salah satu strategi daripada pemerintah untuk mengurangi di dalam persoalan energi adalah bagaimana kita berusaha menghemat, sehingga kemudian salah satu alternatif yang diterapkan adalah WFH atau work from home. Dan kami pikir ini merupakan salah satu cara untuk meminimalisir konsumsi energi kita, karena kita tahu ya ketika kantor-kantor semua beroperasi, di situ ada traffic, di situ ada penggunaan listrik, di situ ada penggunaan BBM untuk kendaraan dan seterusnya, sehingga ya pada saat ini ya work from home mungkin salah satu cara bagi pemerintah untuk melakukan efisiensi. Dan untuk itu kita beri kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan ini dan mengevaluasi apakah betul nanti dalam waktu yang berjalan. DPR RI juga mengajak masyarakat untuk mendukung dan memberikan kesempatan kepada pemerintah dalam menguji kebijakan ini. Langkah efisiensi energi dinilai penting, terutama di tengah ketegangan global yang berpotensi mempengaruhi pasokan dan harga energi. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak besar pada sektor energi, DPR RI menilai kelistrikan dapat menjadi tulang punggung dalam menjaga ketahanan energi nasional. Di tengah ketidakpastian geopolitik global, sektor energi menjadi salah satu yang paling terdampak. DPR RI menilai kelistrikan dapat menjadi tulang punggung dalam menjaga ketahanan energi nasional. Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Sugeng Suparwoto, menyatakan listrik merupakan backbone energi yang harus terus didorong pemanfaatannya. Menurutnya, sistem kelistrikan nasional harus handal, terjangkau, berkeadilan, serta berkelanjutan. Pertama, seperti saya sampaikan, listrik kita harus handal. Kedua adalah tidak ada satupun rumah tangga yang tidak terjangkau listrik atau yang tidak terpasang listrik. Maka ada program namanya sambung listrik gratis. Bahkan di APBN tahun 2026 ada namanya Lisdes, listrik desa itu ada anggarannya kurang lebih 10 triliun. Untuk apa? Untuk membangun jaringan-jaringan sampai ujung manapun saudara-saudara kita itu harus teraliri listrik. Kenapa? Listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat, bukan lagi menjadi barang mewah. Maka dari kewajiban negara menghadirkan listrik di setiap rumah tangga kita. Nah, setelah seluruh rumah tangga kita teraliri listrik, maka juga harus dinaikkan dayanya. Tidak sekedar 450-900, tetapi sampai misalnya terendah adalah 1.300. Sugeng menegaskan, setiap kebijakan dalam rancangan Undang-Undang Ketenagalistrikan akan dikaji secara matang. Hal ini untuk memastikan kebijakan tetap berkeadilan, tidak memberatkan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Elvi dan Rangga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang kembali memanas setelah menjalar hingga ke rantai pasok energi dunia, menciptakan bayang ketidakpastian yang tak bisa diabaikan. DPR RI memandang bahwa efisiensi adalah kunci bijak dalam merespon tekanan energi global yang kian menguat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira. Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Agak menggigil. ya? Agak flu. Agak Feeling lonely maksudnya. Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh?
Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Semester itu ya? Semester. Satu semester, udah bisa bayar UKT ya. bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza gitu. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tahun sekali. Kan batuk nggak? Enggak sih. Mama? Ini batuk nih banyak pelepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Hai, sekarang kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 09. Pemirsa, jalur strategi seperti Selat Hormuz sebagai urat nadi perdagangan minyak internasional kini berada dalam sorotan dan juga rentan memicu gejolak harga. Dalam landscape yang penuh dinamika ini, DPR RI menegaskan bahwa langkah efisiensi dan kemandirian energi menjadi pijakan penting untuk menjaga ketahanan nasional. Mari kita simak liputan mendalam yang telah dikemas tim redaksi TVR Parlemen dalam Lensa Parlemen. Berikut ini. Ketegangan geopolitik di Timur Tengah kembali memanas, membawa dampak luas hingga ke rantai pasok energi global. Jalur distribusi minyak dunia, khususnya melalui Selat Hormuz, yang menjadi urat nadi perdagangan energi internasional, kini berada dalam sorotan. Kondisi tersebut dapat memicu lonjakan harga energi di pasar global. Bagi Indonesia, situasi ini bukan sekedar dinamika luar negeri. Ketergantungan pada impor minyak membuat tekanan harga global langsung terasa di dalam negeri, mulai dari beban subsidi energi hingga potensi kenaikan harga bahan bakar. Anggota Komisi 12 DPR RI Ramson Siagian menilai, efisiensi energi dan percepatan transisi energi menjadi langkah penting untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjaga subsidi BBM tetap terkendali. Efisiensi sangat diperlukan karena pertama kita masih tergantung minyak. Tapi energi yang sangat diperlukan efisiensi itu adalah minyak dan gas. Kalau listrik kita masih oke, supply kita masih lebih tinggi daripada demand. Efisiensi itu sangat diperlukan sekarang agar penggunaan minyak, apalagi yang bersubsidi, itu jangan terlalu boros karena itu menggunakan anggaran yang sangat besar dari pemerintah untuk anggaran subsidi BBM khususnya dan juga LPG. Di sisi lain, pemerintah mendorong efisiensi energi dan menyiapkan skema kerja fleksibel atau work from home 1 hari dalam sepekan untuk menekan konsumsi BBM di tengah kenaikan harga energi global. Ramson mendukung langkah tersebut sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi beban subsidi di APBN. Ia menilai pengendalian konsumsi menjadi kunci agar defisit anggaran tetap terjaga. Pemirsa, stoicisme merupakan filosofi hidup yang mengajarkan ketenangan dalam menghadapi berbagai tekanan dan juga tantangan kehidupan. Betul sekali pemirsa dan juga Dadi, di sini filosofi ini menekankan pentingnya mengendalikan hal-hal yang dapat kita kendalikan. Dan tentunya menerima dengan bijak hal-hal di luar kendali. Dan tentunya di tengah kehidupan modern yang serba cepat, stoicisme menjadi pendekatan yang relevan untuk menjaga kesehatan mental dan keseimbangan emosi. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kalau sakit sampai 2 minggu on off kayak gitu kira-kira? Ya kalau 2 minggu gitu sih bisa jadi karena virus ya. Tadi sempat periksa dulu. Oh gitu. Oh, juga menggigil. Gigil. Agak flu. Oh, Feeling lonely maksudnya.
Ada juga dok yang aku baca 6 bulan batuk nggak sembuh-sembuh. Normalnya itu berapa lama sembuh? Karena nggak mungkin virus itu infeksinya 6 bulan. Oh, semester itu ya? Semester. Satu semester, udah bisa bayar UKT. bayar SPP dulu. Iya. SPP dulu. Virusnya bayar SPP itu. Juga ya kalau untuk orang dewasa ya kan memang dewasa itu juga ada vaksinnya, vaksin influenza ada gitu. juga. Tuh, batuk Dianjurkannya kayak. 1 tahun sekali. Tuh. Oh, sekali. Kan tempat batuk nggak? Enggak sih. Mamang? Ini batuk nih banyak yang lepas nih. Apa tuh? Banyak tunggakan. Banyak. Ya intinya lah jaga iman, jaga imun. Kembali di TVR 09. Pemirsa, dengan menerapkan prinsip stoikisme, seseorang dapat memilih tenang dalam menghadapi masalah, serta tidak mudah terpengaruh oleh tekanan lingkungan. Dan juga pendekatan ini mengajarkan kita untuk berpikir rasional, mengelola emosi, dan membangun ketahanan mental secara bertahap. Tanpa berlama-lama, mari kita simak stoikisme, seni tenang untuk menjaga kesehatan mental dalam segmen Intips, Informasi, dan Tips. Berikut ini. Kemampuan untuk mengelola emosi menjadi hal yang sangat penting, karena cara kita mengendalikan perasaan berdampak langsung pada kesehatan mental. Di tengah tekanan hidup yang datang dari berbagai arah, tak sedikit dari kita yang merasa kewalahan dan sulit mengendalikan emosi. Dan di saat fase ini hadir, banyak orang mulai mencari cara untuk tetap tenang. Stoikisme, sebuah seni untuk tetap tenang di tengah hidup yang penuh rintangan. Apa itu stoikisme? Stoikisme adalah filsafat kuno dari Yunani yang mengajarkan cara tetap tenang meski hidup penuh ketidakpastian. Bagi para penganutnya, ketenangan tidak datang dari keadaan luar, tapi dari bagaimana kita meresponnya. Stoikisme dipopulerkan oleh 3 tokoh utama, Zeno dari Citium sebagai pendiri, Seneca sang filsuf Romawi, dan Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang dikenal bijaksana. Prinsip ini membantu seseorang untuk tetap stabil secara emosional, terutama saat dalam tekanan atau menghadapi komentar dan ekspektasi orang lain. Manfaat untuk kesehatan mental. Melalui stoikisme, kita belajar menjaga ketenangan pikiran dan meningkatkan kesejahteraan mental. Dengan tidak bereaksi secara impulsif, kita lebih mudah menyaring emosi negatif, khususnya yang datang dari pergaulan atau media sosial. Refleksi diri, journaling, hingga membatasi ketergantungan pada validasi orang lain menjadi cara praktis untuk menerapkan stoikisme dalam kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, stoikisme bukan tentang mematikan perasaan, tapi tentang memahami emosi. Stoikisme adalah seni tetap tenang di tengah keadaan yang tidak selalu bisa kita kendalikan. Dengan memahami diri, mengenali batas, dan menyadari apa yang benar-benar penting, stoikisme menjadi pengingat bahwa ketenangan adalah kekuatan. Dan pemirsa, di penghujung acara kami hadirkan agenda DPR RI pada hari ini Rabu 1 April 2026. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, Komisi 6 DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat dengan Direktur Utama PT Semen Indonesia membahas tentang evaluasi kinerja korporasi tahun 2025 serta pengembangan usaha tahun 2026. Dan pada pukul 13 waktu Indonesia Barat, Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat dengar pendapat umum dengan Koalisi Masyarakat Hukum Adat dalam rangka penyusunan RUU tentang masyarakat adat. Dan tentunya sejumlah agenda serta kegiatan DPR RI lainnya dapat Anda akses di website kami di tvrparlemen.dpr.go.id atau melalui kanal YouTube kami di TVR Parlemen. Dan pemirsa, demikian TVR 09 edisi pagi ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09. Saya Rin Reski dan juga rekan saya. Dari Ramadan, sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, referensi Indonesia.